Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari suatu software bawaan dari Autodesk. Salah satunya seperti AutoCAD dan Revit. Dan kali ini kita berkesempatan untuk menjelaskan tentang Revit. Dan Revit yang kita pakai saat ini yaitu Revit 2018. Klik 2 kali, masuk ke dalam aplikasinya. Nah, apa itu aplikasi Revit? Nah, Revit merupakan aplikasi bawaan dari Autodesk yang mencakup dari sistem BIM atau Building Information Modeling. Nah, sehingga dia memiliki beberapa cakupan antara lain yaitu arsitektur, struktur, dan MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing, sehingga mereka menjadi kesatuan yang berintegritas. Nah, di sini merupakan halaman awal dari Revit sendiri. Ada di bagian project ada open, yaitu membuka file yang sebelumnya kita pernah lakukan atau kerjakan. Kemudian ada new, di sini untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian ada construction template, architectural template, structural template, dan mechanical template. Nah, untuk membuka lembar kerja baru, kita pilih file, kemudian di sini ada new. Nah, untuk template filenya kita pilih di sini architectural template, kemudian create new di bagian project. Nah, ini merupakan lembar kerja dari Revit sendiri, terdiri dari beberapa menu, yaitu arsitektur, struktur, sistem, insert, annotate, dan yang lainnya. Nah, untuk struktur arsitektur sendiri itu memiliki fungsi estetika atau keindahan, sedangkan untuk struktur dia memiliki fungsi untuk menopang beban-beban atau gaya-gaya yang bekerja pada bangunan itu sendiri, seperti halnya untuk beban berat mati pada suatu bangunan tersebut. Nah, untuk memulai kita menggambar, di sini kita harus menentukan suatu satuan yang akan kita pakai untuk lembar kerja kita. Nah, itu ada di mana? Kita ke menu Manage, kemudian di sini ada Project Units. Kita pilih di sini masih dalam satuan inci. Nah, satuan inci ini merupakan satuan imperial, sedangkan kita untuk standar internasionalnya atau SI, kita ikuti metrik. Untuk satuan inci seperti satuan panjang itu seperti inci, kemudian untuk luasan dan seterusnya kita akan ganti dengan metrik. Nah, di sini satuan metrik yang akan saya pilih yaitu cm. Untuk areanya juga square centimeter. Di sini cubic centimeter. Nah, untuk slope atau kemiringan saya di sini memilih di decimal degree. Nah, oke. Kemudian di sini ada 4 icon, yang dimana 4 icon ini akan menunjukkan arah dari bangunan kalian. Misalnya, kalian ingin membuat suatu bangunan untuk menghadap ke arah barat misalnya. Nah, jadi kita tinggal pilih yang mana yang barat seperti itu. Untuk misalnya, kalau kita ingin menampakkan tampak kanan atau kiri, berarti north dan south. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kategori yang penting yaitu Project Browser dan Properties. Nah, untuk memunculkan kedua icon ini, kita pergi ke View, menu View, kemudian kita ke User Interface di bagian kanan, klik di bagian Project Browser dan Properties. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita menggambar, kita harus membuat garis bantu atau yang biasa disebut dengan grid. Nah, di sini grid sendiri ada di bagian arsitektur, kemudian di bagian kanan ada grid. Klik 1 kali. Nah, setelah kita klik grid tadi, kita akan melihat suatu studi kasusnya. Nah, misalnya di sini saya memiliki gambar ini. Jadi kita akan menggambar grid ini sesuai dengan latihan ini. Saya beri waktu untuk Anda sekalian untuk screenshot atau enggak foto. Oke, sudah ya.
Kita lanjut. Nah, jadi kita akan menggambar sesuai dari gambar yang tadi. Nah, untuk menggambar itu kita pilih line. Usahakan untuk grid kita itu ada di dalam 4 icon ini. Nah, misalnya di sini. Kemudian di sini kita menggunakan perintah copy. Kita copy ke atas sejauh 400. Kemudian ke atas lagi sejauh 210. Kemudian ke atas lagi sejauh 120. Kemudian 370. Nah, sudah. Sini kita buat grid yang baru. Kemudian kita tarik garis vertikal. Nah, di sini masih menggunakan perintah copy. Kita copy ke arah kanan sejauh 330, kemudian sejauh 370. Nah, dari sini udah mulai kelihatan. Kemudian kita mengcompile lagi 270, kemudian sejauh 330. Nah, jika kalian ingin mengganti gridnya ini, misalnya saya nggak suka nih, misalnya di sini ada NR, ML, kalian bisa menggantinya dengan cara mengklik 2 kali. Misalnya di sini saya ganti dengan huruf A, di sini huruf B, ini huruf C, dan untuk yang di sini saya ganti dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.